Bab 35 Su Tianyi. Di panggung pertempuran, kedua saudara itu saling memandang dengan mata empat mereka. Wajah Chu Feng sangat jelek, sementara Chu Guyu tersenyum. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa seolah menggunakan tatapan mereka untuk mengirimkan emosi mereka. Chu Guyu senang untuk Chu Feng. Karena dia mampu mencapai tingkat ke-6 ranah roh pada usia itu artinya bakatnya melebihi kemampuannya. Tiba-tiba, mulut Chu Guyu sedikit terbuka, dan dia menoleh dan mulai berbicara ke arah senior keluarga Chu yang berada di luar panggung. Aku mengakui. Tapi ketika dua kata itu terdengar, senyum Chu Guyu langsung membeku. Meskipun kata-kata itu adalah kata-kata yang ingin dia ucapkan, mereka tidak diucapkan olehnya. Saudaraku, Chu Guyu memandang ke arah Chu Feng dan tatapannya dipenuhi dengan kemarahan. Dia awalnya ingin memberikan kesempatan kepada Chu Feng, tapi Chu Feng selangkah lebih cepat. Wajah Chu Feng sudah jauh lebih baik saat dia dengan tenang berjalan di sebelah Chu Guyu, tersenyum dan berkata, "Jangan pedulikan itu. Aku hanya merasa bahwa kamu berdua adalah murid dari sekolah kelas 1, kamu lebih cocok untuk menjadi lawannya." Petik 2. Kalahkan dia dan singkirkan rasa malu kita dari tahun itu. Kalahkan dia dan beritahu dia siapa orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan elegan meninggalkan panggung. Tapi, tindakannya tidak diragukan lagi membuat gelombang besar lainnya. Beberapa orang berpikir bahwa Chu Feng penuh kasih sayang dan memberi kesempatan pada kakaknya. Tetapi ada juga beberapa orang yang merasa bahwa Chu Feng tahu batas kemampuannya. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chu Guyu atau Chu Hongfei sehingga dia menyerah. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, hati Chu Guyu sangat jelas tentang apa yang dimaksud adiknya dalam kata-katanya. Kompetisi memasuki tahap akhir ketika Chu Feng kebobolan. Chu Guyu dan Chu Hongfei. Keduanya berada di tingkat 6 wilayah spirit, dan keduanya masuk sekolah kelas 1. Tanpa ketegangan lagi, mereka menjadi lawan terakhir. Momen paling menarik dari kompetisi juga tercapai. Hampir semua tatapan semua orang terkonsentrasi pada tubuh dua orang muda dan pertempuran untuk generasi muda terkuat keluarga Chu dimulai. Asteris wos asteris mereka berdua bertukar pukulan dan segala macam keterampilan bela diri yang mempesona digunakan oleh mereka tanpa menahan diri. Mereka memang murid-murid sekolah kelas 1. Tidak hanya di mana keterampilan mereka kuat, teknik pertempuran mereka juga berkualitas tinggi. Saat keterampilan luar biasa dan angin kencang terbang naik dan turun di atas panggung, keduanya menyajikan pesta visual untuk semua orang. Saudaraku, kamu harus menang. Tetapi ketika sebagian besar orang dalam suasana penghargaan, Chu Feng hanya berharap bahwa Chu Guyu akan menang. Pertarungan ini bukan hanya untuk gelar. Itu juga mewakili apakah penghinaan Chu Feng dan Chu Guyu yang ditandai oleh Chu Hongfei tahun itu akan dihapus atau tidak. Gelombang, asteris bang asteris. Tetapi ketika Chu Guyu terbang dari panggung dengan seteguk darah oleh pukulan keras Chu Hongfei, semua harapan Chu Feng langsung menghilang bersama dengan debu. Saudara. Chu Feng berlari seolah-olah dia gila terhadap Chu Guyu dan dia sangat takut kalau kakak laki-lakinya terluka parah. Ketika dia tiba di depan Chu Guyu, dia menemukan bahwa Chu Guyu diam-diam menatapnya dengan dua aliran air mata jatuh. Dia berkata dengan nada yang sangat malu, "Kakak laki-lakimu tidak berguna dan aku sudah mengecewakanmu." Setelah mengatakan itu, Chu Guyu memejamkan mata dan pingsan. Melihat bahwa luka saudaranya sangat berat, Chu Feng langsung panik. "Hehe,
Seperti yang aku katakan, dalam kompetisi, kalian sebaiknya tidak bertemu denganku atau aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa bangkit kembali. Begitu, bukankah aku melakukan apa yang aku katakan? Chu Honfei yang ada di atas panggung dengan dingin tersenyum dan menatap Chu Feng. Nada suaranya dipenuhi dengan cemoohan. Bajingan, aku akan menghancurkanmu. Melihat itu, Chu Feng seperti harimau yang marah. Dia ingin melompat ke atas panggung dan memutuskan siapa yang lebih unggul. Venger, berhenti. Tapi sebelum Chu Feng bahkan melompat, tangan yang kuat erat meraih ke bahu Chu Feng. Dia berbalik dan melihat. Dia adalah ayahnya, Chu Yuan. Putaran sudah diatur. Jangan dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Meskipun nada Chu Yuan tenang, Chu Feng bisa tahu betapa marahnya Chu Yuan dari tatapannya. Itu benar. Ayah mana yang tidak akan marah ketika mereka melihat putra mereka dipukuli seperti itu? Tetapi dalam situasi seperti ini, dia harus mengendalikan emosinya. Betul, yang taat, dengarkan ayahmu atau ayahmu akan kehilangan kesempatan untuk posisi tuan. Chu Honfei terus mengejek. Honfei, aku sarankan kamu berbicara dengan sedikit sopan santun. Menghadapi Chu Honfei yang sombong itu, wajah Chu Yuan tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Paman kelima, di mana aku salah? Yang disebut pemenang adalah raja, yang kalah adalah pencuri. Sebagai pemenang, aku bisa menghina pecundang. Itu dengan hak aku. Chu Honfei berkata dengan tidak setuju. Itu benar paman kelima. Aku berpikir bahwa kamu sudah kehilangan kesempatan pada posisi master. Petik 2. Tidak perlu marah. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka kamu hanya bisa menyalahkan kedua putra kamu. Jika mereka bisa mengalahkan aku, maka posisi master akan menjadi milik kamu. Petik 2. Tapi sayang sekali, orang yang menang adalah aku, Chu Honfei, dan bukan kedua putramu. Haha. Chu Honfei membawa tawanya yang gila saat dia berjalan. Pada saat itu, kemarahan Chu Feng membakar tetapi dia hanya bisa bertahan. Utang yang ditinggalkan Chu Honfei, cepat atau lambat, dia akan mengembalikan semuanya dengan bunga. Tapi dia tidak bisa sekarang karena dia tidak bisa melanggar aturan pertemuan. Apalagi sekarang. Itu adalah momen kritis ayahnya dalam memilih tuan keluarga sehingga dia tidak bisa membebani Chu Yuan dengan cara apapun. Persis seperti itu, tirai kompetisi jatuh. Chu Honfei menjadi pemenang kompetisi, dan dengan persetujuan publik, juga orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu. Secara alami, Chu Honfei dan ayahnya Chu Nanshan menjadi pemenang terbesar dari pertemuan itu. Semua orang merasa bahwa sejak Chu Honfei menjadi yang pertama dalam kompetisi, peluang Chu Nanshan untuk mendapatkan posisi master keluarga bahkan lebih besar. Pada kenyataannya, memang begitu. Chu Yuanba secara pribadi memberikan hadiah karena menjadi yang pertama dalam kompetisi untuk Chu Honfei. Dia bahkan membiarkan Chu Honfei duduk di sebelahnya untuk menonton sisa detail pertemuan. Matanya tenggelam dalam cinta. Para junior dari keluarga Chu memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi sayangnya, itu hanya terbatas di dalam keluarga Chu. Tapi ketika keluarga Chu menyatakan akhir kompetisi, sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba terdengar. Orang-orang memusatkan pandangan mereka dan semua orang tidak bisa tidak menatap kosong. Di daerah tertentu di kerumunan yang mengamati, seorang pria muda berdiri. Pria muda itu baru berusia 17 atau 18 tahun tetapi sepasang matanya sangat serius. Dia saat ini menggunakan tatapan itu untuk menatap Chu Honfei yang berada di sebelah Chu Yuanba.
Kamu siapa? Beraninya kau berperilaku begitu kejam dalam keluarga Cuku? Seseorang bertanya dengan keras. Aku adalah murid pelataran dalam dari Hundred Cheng School kelas 1. Su Tianyi, putra Su Qiang dari keluarga Su Pear 3 tahun. Petik 2. Juga, aku di sini bukan untuk bersikap kejam. Aku hanya ingin berdebat dan belajar sedikit dari rekan-rekan aku dari keluarga Chu. Su Tianyi secara terbuka menantang generasi muda keluarga Chu yang menyebabkan para tetua dari keluarga Chu menjadi sangat tidak senang. Satu demi satu mereka mengkritik Su Qiang. Kenapa kalian semua sangat gugup? Anak aku mengatakannya dengan sangat jelas. Itu hanya beberapa pembelajaran dari hemat dan bukan pertempuran hidup dan mati. Petik 2. Tapi, jika kamu tidak percaya diri dan merasa bahwa generasi muda keluargamu Chu tidak memiliki kemampuan untuk menang melawan putraku Su Tianyi, kita bisa pergi saat ini. Su Qiang tersenyum samar dan berkata, kata-kata itu benar-benar menjebak keluarga Chu. Jika mereka tidak menerima tantangan, mereka akan direduksi menjadi bahan tertawaan di masa depan. Jadi, hanya ada satu jalan di depan mereka untuk dipilih. Bab 36. Aku akan menerima tantangan. Hong Fei, apakah kamu percaya diri? Chu Yuanba menatap Chu Hongfei yang ada di sebelahnya. Kakek, aku bisa menenangkan orang-orang seperti ini dalam 10 gerakan, kata Chu Hongfei saat dia penuh percaya diri. Sangat bagus. Pergi. Biarkan keluarga Su ini tahu kekuatan generasi muda keluarga Chu kita. Chu Yuanba tersenyum puas. Ya, Sir. Chu Hongfei berlari seolah-olah dia sedang terbang kemudian tiba-tiba melompat. Setelah flip yang indah di udara ia mendarat di atas panggung. Keluarga sampah Su. Mari kita lihat apakah kamu dapat mengambil 10 langkah aku. Chu Hongfei segera menyerang dan menampilkan serangkaian teknik tinju yang indah saat ia dengan marah menuduh Su Tianyi. Namun, Su Tianyi bahkan tidak menghindar. Penghinaan terisi di matanya, dan hanya sampai Chu Hongfei mendekat, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan asteris bang asteris. Dengan tamparan itu, orang bisa melihat bunga darah yang anggun di cakrawala. Chu Hongfei yang sekuat harimau sebelumnya langsung menjadi seperti layang-layang dengan talinya putus. Dia terbang kembali ke udara dan dengan keras mendarat di tanah. 1 langkah. Dia hanya menggunakan 1 gerakan. Orang tanda pagar 1 di generasi muda keluarga Chu, Chu Hongfei yang berada di level 6 ranah spirit, bahkan tidak bisa mengambil 1 langkah pun dari pemuda keluarga Su. Kehilangan itu benar-benar tragis. Impresif. Pemuda yang dipanggil Su Tianyi itu berada di level 7 dari dunia roh. Petik 2. Mencapai tahap itu pada usia ini, bukankah dia akan mematahkan semua akal sehat di masa depan? Dia adalah jenius sejati. Petik 2. Saat itu, semuanya dalam kekacauan. Segala macam teriakan berlanjut tanpa henti karena mereka dikejutkan oleh kekuatan Su Tianyi. Untuk dapat mengalahkan Chu Hongfei dalam 1 tamparan mengungkapkan kekuatannya. Putra Su Qiang memiliki bakat seperti itu? Wajah Chu Yuanba pucat dan sudut mulutnya berkedut. Chu Hongfei tidak hanya kalah, dia juga kalah telak. Dengan itu, semua orang tahu generasi keluarga Chu tidak mampu mengalahkan generasi muda keluarga Su. Mereka bahkan tidak bisa menerima 1 serangan pun. Itu membuat Chu Yuanba merasa wajahnya tidak ada. Dia kehilangan seluruh wajahnya, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa menyalahkan kurangnya bakat cucunya, bukan? Lagi pula, keluarga Chu-nya tidak memiliki orang yang sebelumnya yang begitu dikuasai. Hahaha,
generasi muda keluarga Chu hanya begitu-begitu. Su Qiang membawa tawa arogan dan kelompok keluarga Su menuju panggung Su Tainyi. Apakah ada orang di keluarga Chu yang berani bertarung dengan aku? Su Tianyi tidak membiarkan siapapun pergi. Dia melemparkan pandangan jijik terhadap generasi muda keluarga Chu. Pada saat itu, meskipun semua orang dari keluarga Chu sangat marah, tidak ada yang berani mengambil tantangan karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Su Tianyi. Jika mereka masih naik meskipun begitu, itu hanya berarti bahwa mereka mempermalukan diri mereka sendiri dan orang-orang akan memiliki pendapat yang lebih rendah tentang mereka. Biarkan saja Tianyi. Tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Chu yang bisa mengalahkan kamu. Biarkan saja mereka pergi. Su Qiang tertawa dan berkata, dan itu sangat mengejek. Melihat mereka memiliki jalan mereka, Su Tianyi dengan dingin mendengus dan bersiap untuk pergi dengan Su Qiang. Aku akan menerima tantangan itu. Tapi tepat pada saat itu, teriakan seperti petir tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sebuah tubuh melompat ke udara dan dengan kuat mendarat di panggung dengan kurva yang indah. Chu Feng, melihat tubuh di atas panggung, semua orang terkejut. Feng kembali. Chu Yuan cepat berteriak karena dia takut Chu Feng akan berada dalam situasi yang sama dengan Chu Hongfei. Benar-benar memalukan. Wajah Chu Yuanba berubah hijau. Dia merasa bahwa tindakan Chu Feng hanya akan kehilangan lebih banyak wajah untuk keluarga Chu. Nak, kamu pikir kamu bisa menang? Su Tianyi dengan jijik menatap Chu Feng dan bahkan tidak menempatkannya di matanya. Kamu akan tahu kapan kamu mencoba. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata, baiklah. Su Tianyi melompat maju dan seketika angin bertiup. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chu Feng. Dia masih menggunakan tamparan itu dan dia masih membidik tempat itu. Dia ingin Chu Feng kalah sengsara seperti Chu Hongfei. Dalam sekejap itu, beberapa anggota keluarga Chu memalingkan kepala dan tidak bisa telanjang. Mereka tidak merasa kasihan pada Chu Feng. Tetapi mereka tidak ingin melihat Chu Feng yang akan kehilangan lebih banyak lagi dari wajah keluarga Chu. Tapi sama seperti orang berpikir bahwa Chu Feng pasti akan kalah, tubuhnya sedikit condong ke samping dan dia dengan mudah menghindari serangan Su Tianyi. Setelah itu, Chu Feng bertujuan untuk melakukan pukulan backhand ke wajah Su Tianyi. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat, dan Su Yianyi yang meremehkannya langsung terkejut. Dia segera mengambil tangannya yang lain dan ingin secara paksa memblokir tamparan Chu Feng. Tapi sama seperti tangan Su Tianyi akan menyentuh tangan Chu Feng, tangan Chu Feng berfluktuasi dan akhirnya menghilang. Sialan, ini adalah keterampilan bela diri yang mendalam. Su Tianyi mampu bereaksi terhadap itu dengan pengalamannya. Tapi sudah terlambat karena telapak tangan ilusi Chu Feng sudah dengan kuat memukul dada Su Tianyi. Telapak tangan mendarat dan Su Tianyi didorong mundur beberapa langkah. Kekuatan yang kuat hampir membuatnya jatuh dari panggung. Lihat, Chu Feng benar-benar mendaratkan serangan pada Su Tianyi. Teknik yang kuat. Dia bisa mendapatkan keuntungan kecil dari seseorang di level 7 dari dunia spirit. Petik 2. Teriakan kejutan bermunculan di mana-mana dan semua orang merasa itu tidak terbayangkan. Bahkan anggota keluarga Chu yang membenci Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka dengan bekas syok yang melonjak ke wajah mereka. Tamparan yang mengalahkan Chu Hongfei dalam satu serangan. Tidak hanya Chu Feng menghindarinya, ia bahkan mendaratkan serangan pada Su Tianyi. Apa artinya itu? Setidaknya,
Itu berarti kekuatan Chu Feng jauh lebih kuat daripada Chu Hongfei. Belum lagi yang lain, tetapi bahkan Chu Yuanba yang merasa marah sebelum lebih memperhatikan dan takjub dipenuhi oleh tatapannya. Agak terampil, tapi kali ini aku tidak akan meremehkanmu. Bang Su Tianyi tiba-tiba melangkah maju dan bahkan panggung sedikit bergetar oleh langkahnya. Dengan kekuatan yang kuat dia tiba di depan Chu Feng sekali lagi. Kedua tangan terentang. Bayangan tinju memenuhi udara yang membawa angin kencang bersama mereka. Mereka seperti badai hujan yang mengikuti angin. Keterampilan bela diri peringkat 3. Kerumunan terkejut. Mereka bisa mengatakan bahwa Su Tianyi menggunakan keterampilan bela diri peringkat 3 di mana ia kuasai. Chu Feng tidak mungkin bisa bertahan melawan keterampilan bela diri semacam itu selain kekuatan itu. Itu datang pada waktu yang tepat. Tetapi orang-orang tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng tidak akan mundur dari serangan sengit Su Tianyi. Dengan gerakan kedua tangannya, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap datang. Setiap bayangan telapak tangan itu sangat nyata. Berfokus untuk melihat, seolah-olah tubuh Chu Feng menumbuhkan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Su Tianyi. Bang tinju yang tak terhitung jumlahnya melawan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mendapat keuntungan saat itu ketika mereka bertarung. Gelombang-gelombang asteris. Pada saat itu, kerumunan mulai mendidih lagi. Tidak akan banyak jika Chu Feng hanya menggunakan keterampilan peringkat 3. Tapi dia menggunakan skill bela diri peringkat 3 ke level yang membuatnya setara dengan Su Tianyi. Harus diketahui bahwa dia hanya di level 6 sementara lawannya berada di level 7. Ini, Chu Feng benar-benar menggunakan keterampilan ini. Setelah mengamati sebentar, Chu Wei tiba-tiba mengerti dan guncangan di wajahnya menjadi lebih padat. Weier, keterampilan apa yang digunakan Chu Feng? Tiba-tiba, suara seorang pria tua terdengar di sebelahnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, itu adalah Chu Yuanba. Sok digantung di wajah Chu Yuanba juga, tetapi di dalam tatapan di mana dia menatap Chu Feng, itu dipenuhi dengan kerinduan sebuah jawaban. Bab 37 mengejutkan semua orang. Sebagai ahli tahap asal, Chu Yuanba juga menemukan bahwa Chu Feng juga menggunakan keterampilan peringkat 3 dan itu jauh lebih misterius daripada keterampilan yang digunakan Su Tianyi. Menurut pengalamannya, keterampilan seperti itu sangat sulit untuk dilatih. Namun Chu Feng tampaknya sudah menguasainya. Jadi selain merasa heran, dia ingin tahu keterampilan seperti apa itu. Kakek, jika aku tidak salah, keterampilan yang digunakan Chu Feng adalah keterampilan paling sulit untuk dilatih di seluruh pelataran dalam sekolah Azure Dragon. The Illusionary Palm, kata Chu Wei dengan serius. Apa? Ini keterampilan terberat untuk dilatih di seluruh pelataran dalam? Aku tidak akan pernah berpikir bahwa anak lelaki ini sangat mengesankan. Chu Yuanba menghirup udara dingin. Tidak hanya kakek itu. Dalam ujian murid pengadilan negeri tahun ini, ada orang yang galak yang bertarung sendirian dengan 40 binatang buas. Sebelum kedatangan semua murid, dia membunuh semua first base dan menerima hadiah sebagai yang pertama. Petik 2. Dan kami pikir orang yang galak adalah Chu Feng. Chu Wei melanjutkan menceritakan. Mendengar kata-kata Chu Wei, wajah Chu Yuanba berubah sekali lagi dan dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia segera melihat ke arah Chu Feng, hanya saja tatapannya benar-benar berbeda. Pada saat itu,
dia punya pikiran di dalam hatinya. Mungkin Chu Feng benar-benar bisa memulihkan wajah keluarga Chu. Sebelumnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa wajah keluarga Chu perlu bergantung pada anak ini untuk pulih. Bagaimanapun, dia bukan benar-benar anggota keluarga Chu, tapi Chu Feng adalah satu-satunya harapannya. Wos-wos. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang unggul dalam pertempuran antara Chu Feng dan Su Tianyi. Para pengamat tidak bisa mengatakan siapa yang memiliki keuntungan, tetapi Su Tianyi suram. Dia tidak menekan Chu Feng dengan kekuatan dan keterampilannya dan dia hanya menyamakan diri. Dia sudah bernafas dengan kasar setelah beberapa kali serangan. Tapi, wajah Chu Feng tidak berubah sama sekali seolah-olah dia tidak tahu apa yang disebut lelah. Ini tidak benar. Orang ini menunda babak ini dan ingin menyia-nyiakan semua kekuatanku. Su Tianyi merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Petik 2. Berpikir ke titik itu, Su Tianyi tidak berani lambat. Dia mengubah keahliannya, dan tekanan tak terbatas dikeluarkan dari tubuhnya. Seluruh atmosfernya berbeda. Chu Feng bisa merasakan bahwa panggung bergetar bahkan lebih keras ketika dia melakukan itu. Di kedua tinju Su Tianyi, ada warna putih keperakan yang menutupi itu. Seolah-olah ada baja di atasnya, dan dengan itu muncul aura yang tak tertandingi saat ia terbang ke Chu Feng. Keterampilan peringkat 4. Merasakan kekuatan ledakan Su Tianyi, wajah semua orang sangat berubah. Bahkan wajah Chu Yuanba yang baru saja tenang berubah juga. Keterampilan peringkat 4. Itu bukan sesuatu yang bisa dilatih oleh murid biasa. Di dalam tempat pelatihan seni bela diri, ada banyak kekuatan. Dari begitu banyak orang, mungkin tidak ada satupun yang memiliki keterampilan peringkat 4. Bahkan Chu Yuanba tidak memilikinya. Alasannya sangat sederhana. Para pembudidaya yang bisa melatih keterampilan peringkat 4 tentu saja orang-orang penting di sekolah. Prestasi masa depan orang itu tidak akan terbatas pada tempat kecil seperti ini. Juga, bukan hanya keterampilan peringkat 4 yang sangat sulit didapat, kesulitan untuk melatihnya juga menakutkan. Bahkan jika orang mendapat keterampilan peringkat 4, mereka tidak bisa memahaminya. Jadi, Su Tianyi bisa menggunakan keterampilan peringkat 4 secara alami akan mengejutkan semua orang. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan penuh dari keterampilan peringkat 4, dia bisa disebut jenius karena dia bisa menggunakannya sejauh ini. Kalah. Chu Feng tersesat. Itu adalah suara hati banyak orang. Tapi, itu tidak akan adil jika dia kalah. Karena bukan karena dia lemah, itu adalah lawannya yang terlalu kuat. Setelah semua, Chu Feng masih muda, dan menggunakan kekuatan tingkat 6 dari dunia roh untuk memaksa Su Tianyi sejauh ini sudah berbicara banyak tentang bakatnya. Jika dia seusia dengan Su Tianyi maka mungkin hasilnya akan berbeda. Meskipun semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti akan kalah, tidak ada yang mengejeknya di dalam hatinya. Karena, dalam hati mereka, Chu Feng juga jenius. Disiram. Tetapi pada saat itu, Chu Feng juga mengubah keterampilannya. Dia menghentikan tinju yang menutupi seluruh tubuhnya dan apa yang terjadi adalah afterimage yang menghindari serangan Su Tianyi seperti angin. Bis. Di belakangnya, sebuah tubuh berputar. Angin kencang bangkit dan bahkan ada beberapa kilatan petir. Momentum itu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan momentum Su Tianyi sebelumnya. Ini adalah surga. Ini adalah keterampilan peringkat 4.
Chu Feng juga bisa menggunakan skill peringkat 4. Petik 2. Jika dikatakan bahwa Su Tianyi mengejutkan orang, Chu Feng saat ini hanya akan membuat orang gila. Pada usia 15, dia memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari ranah roh. Dia bahkan bisa menggunakan skill peringkat 4. Dia benar-benar hancur. Tapi, hal yang tidak dapat dipercaya masih ada di belakang Su Tianyi. Bis. Chu Feng mencabut kakinya, dan dengan serpihannya menyapu ke arah Su Tianyi. Sial. Su Tianyi tidak berani lamban. Dia segera menarik tangannya untuk memblokirnya karena dia bisa merasakan seberapa kuat cambuk kakinya. Wos. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng tiba-tiba akan menarik cambuk kakinya yang cepat kilat kembali. Chu Feng mengubah sudut serangnya dan membidik pinggang Su Tianyi lalu menendang dengan kakinya. Bang! Semuanya terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga Su Tianyi bahkan tidak bisa bereaksi terhadapnya. Kaki Chu Feng dengan keras menendang pinggangnya, dan dengan beberapa suara retak, Su Tianyi terbang dan jatuh dari panggung. Tianyi, melihat itu, Su Qiang dan yang lainnya terkejut ketika mereka dengan cepat pergi untuk mendukungnya. Jangan bergerak. Tiba-tiba, Su Tianyi berteriak dan berkata dengan wajah penuh rasa sakit, rusak. Pinggang patah. Apa? Seluruh tempat bergetar. Su Tianyi hilang. Seorang murid dari sekolah kelas 1, seorang pemuda yang berada di alam roh tingkat 7 hilang. Dan dia kalah dari seseorang yang 2 tahun lebih muda darinya dan hanya berada di tingkat ke-6 roh. Hualala. Tiba-tiba, orang-orang yang menonton semua berdiri dan bertepuk tangan seperti guntur. Beberapa orang bahkan mulai bersorak dan terus meneriakkan nama Chu Feng. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Seseorang yang berusia 15 tahun memiliki kultivasi tingkat 6 dari ranah spirit, dapat menggunakan keterampilan peringkat 4. Dan ia bahkan mengalahkan lawannya yang berada di level 7 dari ranah spirit. Dia tidak bisa disebut jenius. Dia hanyalah monster. Pertempuran itu terlalu brilian. Meskipun pertukaran terakhir terjadi dalam momen terpisah, itu tetap membuat orang merasa sangat riang dan bersemangat. Monster seperti itu muncul di keluarga Chu. Tampaknya kita harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga Chu di masa depan. Petik 2. Beberapa orang sudah secara tersembunyi memutuskan untuk memiliki lebih banyak kontak dengan keluarga Chu. Tanpa alasan lain selain penampilan monster seperti Chu Feng di keluarga Chu. Untuk keluarga Chu yang memiliki orang seperti itu, satu-satunya masalah untuk kesuksesan mereka adalah waktu. Di masa depan, mereka tidak bisa menghentikannya bahkan jika mereka mau. Jadi, banyak orang melihat peluang di mata mereka dan merasa bahwa selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Chu sekarang, mungkin di masa depan mereka bisa memiliki kekuatan besar untuk diandalkan.